Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Ibu pada pelajaran informatika. Materinya tentang konsep berpikir komputasi atau computational thinking. Simak yuk materinya. Halo, perkenalkan aku Mr. Kom. Seperti yang kalian lihat, aku adalah sebuah komputer. Berbeda dengan benda-benda pada umumnya, aku dapat berpikir dan menyelesaikan masalah seperti manusia. Namun, aku punya caraku sendiri untuk melakukannya. Cara ini disebut sebagai pola pikir komputasi atau computational thinking. Nah, setelah kalian menyimak percakapan tadi, maksudnya apa tuh? Ya, maksudnya bahwa komputer itu memiliki konsep berpikir komputasi. Nah, seperti apa komputasi itu? Yuk kita simak ya. Konsep komputasi yaitu merupakan konsep berpikir yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menemukan solusi yang inovatif yang dilakukan oleh komputer. Nah, ini nih, dalam computational thinking itu dibagi 4 metode atau 4 teknik. Yang pertama yaitu teknik decomposing. Ya, yang kedua abstraction. Yang ketiga pattern recognition dan yang keempat algoritma. Nah, ini ya, ada 4 metode ini. Kalian bisa lihat decomposing ini bagannya seperti ini. Abstraction itu seperti ini, dan algoritma itu algoritma ya seperti ini, dan pattern recognition itu seperti ini. Ini pengenalan pola. Selanjutnya, apa itu decomposing atau dekomposisi? Nah, decomposing merupakan pendekatan dengan memecah masalah yang besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana, sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami. Kemudian kita bisa mencarikan solusinya. Nah, ini misalkan ini masalahnya besar nih, problemnya. Nah, problem itu kita bagi-bagi menjadi 4 bagian. Nah, itu merupakan teknik decomposing. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, kita memiliki sepeda. Permasalahannya, ketika kita mengendari sepeda, terdengar bunyi tak-tak-tak secara berulang, dan semakin kencang, semakin cepat bunyi tersebut terdengar. Nah, dari permasalahan itu, kemudian kita pecah menjadi beberapa masalah yang kecil. Menjadi 4 misalkan. Yang pertama, apa penyebab dari bunyi tak-tak itu? Yang kedua, bagaimana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi? Yang ketiga, bagaimana cara memperbaikinya? Dan yang keempat, bagaimana cara cek bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar? Nah, selanjutnya adalah mencari solusi dari masalah-masalah yang telah kita dekomposisikan itu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, sehingga kita akan mendapatkan suatu solusinya. Nah, yang kedua, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Merupakan teknik pengenalan pola itu mencoba untuk melihat kesamaan pola-pola tersebut. Misalkan masalah yang dimiliki karakteristiknya yang sama atau memberikan peluang kepada kita untuk menggunakan solusi yang sama. Kesamaan pola juga membuat kita atau komputer menemukan dan memberikan solusi dengan lebih mudah. Nah, ini kita bisa lihat nih, di samping di sini ada gambar bola ya. Nah, apa yang disebut dengan pola? Coba bayangkan kita memiliki beberapa bola nih. Bola kaki, ada bola tenis, ada bola basket. Apakah kamu dapat melihat perbedaan dan kesamaan pola dari bola-bola tersebut? Dapat nggak? Apa perbedaan yang kesamaannya? Semua bola tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan pola. Keenam bola tersebut memiliki perbedaan warna kan? Ada warna merah hitam, ada yang coklat, ada yang hijau, ada yang biru, dan sebagainya. Itu memiliki perbedaan warna.
Yang kedua, perbedaan ukuran. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Yang ketiga, perbedaan bahan. Bahannya juga beda kan? Ini bahannya ada teksturnya yang halus, yang ini kasar, yang ini ada bulu-bulunya ya. Itu perbedaan teksturnya ya. Dan selanjutnya bahan, itu bahannya. Selanjutnya itu karakteristiknya. Nah, selain kita membahas perbedaannya, tentunya juga ada kesamaannya. Ada, yaitu memiliki kesamaan bentuk. Bentuknya seperti apa? Bentuknya bulat. Sama-sama kalau bola itu bentuknya bulat dan mempunyai sifat yang menggelinding. Sama-sama sebuah bola itu sifatnya menggelinding dan akan memantul jika dilempar ke lantai. Nah, itu persamaan dan perbedaannya. Sehingga kalau kita sudah mengetahui pola-polanya, kita kelompokkan yang perbedaannya dan kesamaannya sehingga kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini contoh pengenalan pola. Nah, di sini terlihat ada 6 angka berderet ya. 2, 6, 10, 14, 18, 22. Nah, ini ada 6. Dari ke-6 deret angka tersebut, kita dapat mengetahui angka yang ke-7. Berapa angka yang ke-7? Nah, terlihat pola deret angka itu yaitu bahwa setiap bilangan itu ditambah 4 dimulai dari angka 2. Nah, 2 ke 6 yaitu ditambah 4, 6 ke 10 ditambah 4 dan seterusnya. Sehingga kita tahu angka yang ke-7 itu yaitu 22 ditambah 4 yaitu 26. Nah, jadi pola itu tidak dibatasi oleh perubahan bentuk, tetapi dapat berupa perubahan angka, perubahan arah, perubahan bentuk seperti daun, pohon perputaran planet, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, abraksi, yaitu merupakan teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan, sehingga kita dapat fokus pada informasi yang berguna dan meninggalkan informasi yang tidak berguna. Jadi kalau abraksi ini yaitu kita itu menemukan informasi-informasi yang bergunanya saja, yang tidak berguna kita tinggalkan ya. Contohnya ini, di sini ada beberapa bola. Ada 6 bola. 6 bola itu ada bola warna putih 3 dan bola warna oranye 3. Tapi yang kita butuhkan hanya bola warna putih saja 3. Sehingga bola yang oranye ini kita buang. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah dipakai karena kita memerlukannya 3. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh abstraksi. Ya. Di sini kita terlihat ada persegi panjang, ya, ada persegi panjang dengan warna oranye dan kuning. Warna oranye 2 cm, warna kuning 4 cm. Nah, yang kita tanyakan yaitu rumus luas persegi panjang, yaitu rumusnya panjang kali lebar. Nah, berdasarkan rumus luas persegi panjang, maka informasi yang penting adalah nilai panjang dan lebar. Sehingga yang tadi Ibu sebutkan itu warna oranye dan kuning itu tidak penting. Jadi kita tidak usah mempedulikan warna tersebut ya. Kita hanya fokus kepada panjangnya dan lebar dari persegi panjang ABCD tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa luas persegi panjang ABCD itu bahwa panjangnya yaitu 2 ditambah 4 yaitu 6 dikali 2 lebarnya, berarti 12 cm. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu algoritma. Ya, merupakan teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan. Nah, algoritma ini digunakan untuk merencanakan langkah-langkah instruksi yang akan dijalankan oleh program komputer. Nah, di dalam pembuatan algoritma ini ada 2 cara, yaitu dengan cara flowchart dan dengan cara pseudocode. Flowchart itu apa sih? Flowchart itu merupakan diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi. Nah, seperti ini ya. Ini materinya udah Ibu sampaikan sebelumnya. Ini bentuk flowchartnya seperti ini. Nah, contoh flowchart.
merupakan diagram yang mewakili instruksi. Seperti misalkan permasalahannya nih, kita ingin membuat masakan yang bahan dasar dari kentang. Kita bikin dulu langkah-langkahnya, mulai, kemudian apakah kentangnya tersedia, kalau jika tidak, kemudian membeli, jika ada, kemudian kupas, dan selanjutnya setelah dikupas dimasak. Nah, kita mau bikin masak apa nih? Kalau digoreng berarti goreng kentang, kalau direbus, rebus kentang, kalau bikin sup ya buat sup, dan selesai. Ini contoh flowchart. Nah, kalau psikodekor ini seperti ini, merupakan rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Sama ini juga seperti, cuman ini bukan pemrograman, ini hanya sebagai rangkaian instruksinya saja di pemrograman, ya, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui 4 metode itu, kemudian kita evaluasi. Ya, evaluasi itu merupakan proses untuk memastikan bahwa algoritma itu sudah berfungsi dengan baik atau belum. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama, mudah dimengerti dalam rangkaian langkah-langkahnya. Yang kedua, sudah lengkap sampai detailnya. Dan yang ketiga, efisien. Ya, jadi tidak bertele-tele. Dan yang keempat, sesuai kriteria desain. Jadi misalnya nih pada kasus sepeda tadi, ternyata setelah didekomposisi masih ada bunyi tak-tak. Nah, berarti dekomposisinya belum lengkap dan perlu diperbaiki. Nah, seperti itu ya. Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini bahwa kita sudah belajar tentang konsep berpikir komputasi atau computational thinking, di mana yaitu merupakan konsep berpikir dalam menyelesaikan masalah secara inovatif dengan teknik komputer ya, dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama, metode dekomposisi, yaitu memecahkan masalah yang besar menjadi beberapa bagian komponen. Yang kedua, dengan pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi kesamaan pada bagian komponen dari suatu masalah tersebut ya. Seperti tadi kita mengenal beberapa karakteristik bola, bentuk, warna, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu metode abstraksi, yaitu yang berfokus pada informasi yang penting dan mengesampingkan informasi yang tidak penting. Selanjutnya yang keempat yaitu metode algoritme atau algoritma, yaitu menuliskan langkah-langkahnya dari masalah tersebut atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan. Nah, selanjutnya setelah kita mengikuti 4 metode tersebut, kita evaluasi apakah kita menemukan bug dalam algoritma dan memperbaikinya untuk memastikan berfungsi tanpa error ya, sehingga bahwa diyakinkan bahwa program tersebut, algoritma tersebut yaitu berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu mungkin ya anak-anakku. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.